Indonesia, Salam Nusantara dan Sabang sampai Maluku dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantap iman kita, mantap kasih kita, mantap pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan Yohanes 3 ayat 16, 36 sudah berkata demikian. Ya, kalau kita percaya pasti kita diselamatkan. Dan Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku Yesus. Dan Yesus mengatakan, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang oleh ini tidak diselamatkan. Mantap! Dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya, saudara, kita semua yang percaya pada Yesus memperoleh hidup yang kekal. Haleluya, puji Tuhan. Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mengaku engkau diselamatkan, dan hati yang percaya Tuhan tidak akan pernah memalukan. Roma 10 ayat 9 sampai 11. Puji nama Tuhan. Dan saya mengucapkan selamat malam atau selamat petang bagi kita semuanya. Dan juga saya mengucapkan biarlah kekuatan Tuhan, kekuatan firman akan senantiasa menyertai kita, kekuatan doa, kekuatan iman, dan dalam peristirahatan kita rilekskan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami mau terus hidup dalam perdamaian dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Firman Allah 1 Petrus 3 ayat yang ke-11 ya. Yang kita langkai dari pagi. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Haleluya. Jadi temanya adalah pursuit peace, mengejar kedamaian, mengejar damai, ya. Jadi orang-orang yang mengejar damai itu hatinya mulia, ya. Hatinya akrab dengan Tuhan, hatinya tidak ada dendam kepada siapapun. Kenapa? Ya, dia hidup mau melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Jadi mengejar kedamaian itu bukan tanpa upaya. Kalau mengejar, namanya mengejar, itu ada upaya. Kalau orang mengejar kereta api yang sedang terlambat, itu sudah saya pernah terlambat, padahal saya sudah kirim dan akhirnya diterbangkan pesawat berikutnya. Padahal saya sudah mengejar. Sudah pagi-pagi saya datang ke sana sebelumnya, saya pikir santai-santai saja gitu. Pulang dulu santai-santai, ya. Karena sudah check-in semua, jadi tinggal saya pikir, di stop, barangnya sudah sampai di Surabaya, kita lagi di Mataram. Kita marah-marah karena apa? Rupanya ada sedikit, ya namanya pada waktu itu calo-calo lagi banyak. Jadi, ya pada waktunya kita diterbangkan di penerbangan berikutnya. Artinya ada upaya yang kita lakukan kalau kita bekerja. Nah, pursuit atau mengejar perdamaian atau mengejar kedamaian, atau kita harus menjauhi perbuatan-perbuatan jahat. Ya. Orang mengejar perdamaian tetapi melakukan yang jahat, enggak sejalan itu. Ya. Firman Allah katakan, jangan melakukan perbuatan jahat. Malah harus kita menghindari konflik sekecil apapun dalam berbagai bidang dalam kehidupan ini. Supaya konflik-konflik itu tidak berbias kebencian. Konflik-konflik itu tidak membuat marah semakin bertambah-tambah. Ya. Dan itu perlunya orang terus mengejar perdamaian itu. Itu berupaya untuk mendapatkan kata firman Allah. Sebagaimana yang kita baca tadi. Nah, yang kedua adalah melakukan apa yang baik. Jadi, ya
Katakanlah kalau kita saya pernah melakukan walaupun istilahnya buang muka orang tersebut, tapi saya senyum-senyum saja. Saya bertemu dengan dia berolahraga, saya coba menyapa dia, walaupun dia tidak ngomong, tapi saya coba menyapa, saya mengikutinya. Ya, kadangkala itu, ya kita harus tetap melakukan yang baik, walaupun kadangkala orang merasa gengsi, merasa dia orang yang terhormat, orang yang punya jabatan, orang yang punya kedudukan, orang yang punya kuasa. Ya. Orang sombong itu memang sulit ya didekati. Dan tapi saya mau katakan, orang sombong itu tidak banyak sahabat. Ketika dia jatuh, parah lah. Ya. Tapi lain kalau orang rendah hati. Orang rendah hati itu banyak sahabatnya. Sana dia main, sana dia main. Kalau dia nggak hadir, orang merasa kehilangan dia. Karena apa? Kehadirannya dengan kita. Dan saya berharap kita adalah orang-orang mengejar perdamaian. Ya. Orang-orang yang betul-betul dengan tulus ya, melakukan apa yang baik. Ya. Bukan dengan sandiwara, dengan berpura-pura, dengan penuh kemunafikan, bukan. Tapi dengan ketulusan. Lalu yang ketiga, orang yang mengejar damai itu atau kedamaian itu membangun hubungan yang baik dengan siapapun. Tetapi yang mau saya ingatkan adalah dia terlebih dahulu membangun hubungannya dengan Tuhan. Anda tidak bisa mengasihi orang lain yang sedang membenci Anda tanpa Allah menguatkan engkau. Dan pastikan engkau memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Sehingga ketika perlakuan orang yang tidak baik terhadapmu, bisa kau sikapi dengan manis. Bisa kau sikapi dengan senyum. Bisa kau sikapi dengan baik. Bisa kau sikapi dengan keramah tamahan. Gampang? Pastilah tidak. Ya. Kadangkala di dalam hati ini, sepertinya kau aja yang senyum. Tapi hanya sampai di situ saja. Bukan berarti kita takut, bukan. Tapi tidak ada gunanya membalas. Ya. Saya pernah satu kali di tengah-tengah orang berkata, saya sedang mengungkapkan isi hati saya, kerinduan hati saya, bagaimana. Lalu dia sudah tua dan mengatakan, kamu harus ingatkan saya. Terus saya bilang kepada dia, saya mendengarkan Bapak. Solusinya apa? Saya sudah ungkapkan isi hati saya. Saya sudah dengarkan Bapak. Lalu solusinya apa? Saya butuh win-win solution. Tidak ada pemaksaan di sini. Tidak ada mayoritas minoritas di sini. Berikan win-win solution. Dia hanya katakan, dengarkan saya. Saya bilang, saya sudah dengarkan Bapak, Bapak tidak dengarkan saya. Kalau Bapak tidak mau mendengarkan saya, buat apa saya mendengarkan Bapak? Bapak bukan pemilik bangsa ini. Saya hanya mengharapkan solusi di tengah-tengah pertemuan kita ini. Bukan mau mengharapkan intimidasi. Karena saya bukan seorang penjahat. Saya bukan bandit. Tuh, ada banyak itu tempat-tempat perjudian. Datang ke situ, hancurkan itu. Jangan tempat orang-orang berilmu. Justru Bapak lakukan hal yang tidak sehat. Apakah karena saya beriman kepada Yesus itu sebuah kejahatan bagi Bapak? Oh tidak, bagi Tuhan saya itu tidak sebuah kejahatan. Kalaupun bagi Bapak itu ya, silakan saja. Kita berbeda itu wajar-wajar saja.
pada akhirnya tidak putus terjadi apa-apa. Saya katakan, saya hanya butuh win-win solution. Dan tetapi saya mendapat manfaat dari situ. Di mana orang juga mulai, karena sudah mendengarkan isi hati saya bukan tidak mau pindah. Tapi memang itu sosoknya tempat yang saya miliki, rumah saya. Lalu kemudian yang terakhir adalah hidup dalam perdamaian. Ya, hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Ya. Kita berteman dengan orang Buddha, berteman dengan orang Muslim, berteman dengan orang Hindu, berteman dengan Konghucu, berteman membawa wawasan yang jauh lebih baik. Kita Indonesia yang kita harus mengejar perdamaian. Kenapa? Hasilnya nantinya akan ada kedamaian. Dalam kedamaian bangsa bisa membangun, bangsa bisa melakukan apa masyarakat dengan keratnya ekonomi itu akan membawa manfaat. Dan kehidupan yang saling tolong menolong satu dengan yang lain akan terjadi, harmonisasi akan terjadi. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kebahagiaan. You happy, I am happy. Ya, I am happy, you are happy, we are happy. Ya, jadi saya bahagia, Anda bahagia, kita semua bahagia. Tentu kalau kita semua adalah orang-orang yang mengejar kedamaian. Jadi kalau kita semua mengejar kedamaian, saya yakin dan percaya kita akan menikmati buah dari pengejaran. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat firman Allah. Kami mau hidup berdamai dengan semua orang. Dalam doa-doa kami juga hal yang demikian. Terima kasih, dan kami juga berdoa Tuhan Bapa di surga, kiranya Tuhan menolong kami untuk mereka-mereka yang sakit Tuhan, apapun sakit penyakit mereka. Kalau engkau sedang sakit, ingatlah Tuhan tabib ya segala tabib, dokter hanya dengan percaya Tuhan mampu menyembuhkan engkau. Kalau engkau orang yang arahkan tangan kepada Tuhan, kita berdoa. Lihat tangan-tangan yang diarahkan kepadamu Tuhan, datang kepada mereka dan sembuhkan mereka dalam nama Yesus Kristus. Dan oleh bulu-bulu mereka sembuh. Katakan saja sepatah kata, dengan kuasa firman-Mu mereka sembuh, maka mereka sembuh. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Dan kalau engkau sedang mengalami masa-masa sulit, datang pada Tuhan. Kalau engkau orangnya, mari kita berdoa. Arahkan tangan kepada Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapak di surga, lihat tangan-tangan yang diarahkan kepadamu. Dalam nama Yesus, datang kepada persoalan, menyelesaikan persoalan setiap kami berseru kepadamu, kami berdoa kepadamu, karena telingamu engkau arahkan kepada kami. Dan untuk menjawab doa kami, dan supaya engkau dimuliakan, engkau melakukan hal-hal yang besar, dan kami memuliakan engkau. Terima kasih buat pertolonganmu, terima kasih buat kebaikan dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan, jangan lupa menghadirkan Tuhan dalam hidupmu, dalam ketiduranmu. Artinya di mana sebelum kau tidur datang berdoa kepada Tuhan, selalu ya memperkatakan 1-2 ayat dalam hidupmu. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Mantap! Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihat hati dan pikiran kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mantap, mantap, mantap!